Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kang kawula hormati semua penonton, baik dari alam nyata manusia dan semua penonton yang malam hari ini hadir di sekitar saya. Teman-teman, di sini energinya sangat berbeda banget dari beberapa lokasi yang saya jumpai. Di selatan sini sering terjadi yang namanya kecelakaan, teman-teman, dan merenggut nyawa. Siapakah pelakunya atau siapakah yang menjadi dalang? Tadi saya sedikit berkomunikasi di sini. Karena di sini kenapa kok energinya besar sekali? Ini ada gapura gaib, teman-teman. Ada gapura gaib menuju kerajaan. Ada gapura gaib, gapura kerajaan gaib, teman-teman. Ada egrang lewat. Aduh, energinya sangat besar di sini. Bahkan saya merasakan panas yang sangat luar biasa, angkep yang luar biasa. Yang hadir pun banyak sekali. Saya tadi sempat komunikasi untuk bertanya-tanya tentang bagaimana saya menjelaskan di sini. Ada makhluk apa aja di sini. Jadi saya mencoba untuk menjelaskan. Tadi saya bertanya, makanya saya sangat lama, ya, saya sangat lama sekali karena saya komunikasi tadi. Dan saya juga memanggil beberapa hadam atau jin yang lain untuk kesini, yang kiranya untuk menetralkan daerah sini, atau minimal untuk adanya di sini biar sama-sama adem ayem. Jadi di sini ada dua sosok penunggu, tapi dia tidak ikut campur untuk masalah adanya kecelakaan. Dia tidak ikut campur. Di sini dia cuma menjadi satpam atau penjaga gapura gaib dari suatu kerajaan gaib yang ada di belakang saya ini. Wujudnya genderuwo dan bertanduk sudah. Nah, terus kemudian siapa yang menjadi dalang terjadinya kecelakaan di sini? Jadi saya sedikit berkomunikasi dengan makhluknya, dengan saya memberikan satu dupa ini dengan tujuan sebagai imbalan, agar dia mau untuk saya jelaskan. Kodam penunggunya sendiri berupa ular, tapi
berkepala manusia. Jadi ini ular laki-laki berkepala manusia, berbadan ular, hanya kepalanya saja yang kepala manusia, badannya tetap ular. Kalau biasanya kalau belorong itu ada separuh segini berupa manusia, ini cuma kepalanya saja. Perbedaannya kalau sudah seperti ini, kekuatannya lebih besar juga, energinya lebih besar, dan kemampuan untuk manipulasi pikiran manusia itu sangat besar. Ularnya ular sanca, badannya ular sanca, ular sowo, kepala manusia dengan rambut, ada rambutnya cepak gitu, pendek rambutnya, ya kayak manusia asli, cuma badannya ular. Dia ngambil korban bukan karena ditaruh orang atau apa, karena emang dari dulunya dia sudah ada di sini. Lokasinya di gua, di barat sini ada gua, dan itu rumahnya, menjadi rumah dia. Kemudian kebanyakan yang dibuat kecelakaan, caranya adalah dengan menjadikan jalan ini tidak berbelok tapi lurus, sangat lurus, menjadikan lurus. Dan mereka yang gelempang atau yang treknya, kalau cuma trek gelempang ya sama, kasusnya sama kayak yang di timur, cuma digelempangkan saja atau dirubuhkan. Itu kayak ada cewek yang minta tolong. Tapi di sini juga sering terjadi kecelakaan, meninggal dunia. Nggih, mboten kula, mboten. Ini ku mboten nggih. Nggih mboten. Ya ada sering yang meninggal dunia di sini. Tadi saya nggak diperbolehkan untuk mengatakan prosesnya seperti apa. Kalau yang sudah meninggal dunia ini saya tidak diperkenankan untuk mengatakan prosesnya seperti apa, saya dilarang. Yang masih di sini ada sering terjadi seperti itu. Dan apa ya, kalau saya mengatakan ya memang rawan dan banyak sekali karena tikungan, berupa tikungan. Tapi saya tanya tadi ke lorongnya tadi, itu dia menutup mata, kemudian jalan dibuat lurus, jalanan dibuat lurus dan bercabang, di sini teman-teman. Jadi ini lokasinya di Gunung Mayoruti, selatannya Gunung Mayoruti. Dan banyak sekali sukma atau ruh sukma lah kalau saya mengatakan, tayangan. Dan tadi saya melihat seorang gadis. Saya nggak tega melihat wajahnya hancur, kecelakaan, wajahnya hancur, benar-benar hancur. Dia nangis, minta tolong. Mari kita mendoakan semoga arwahnya tidak gentayangan. Ala diniyah bisyafaat Rasulullah laumul Fatihah. Di sini banyak sekali yang hadir sekarang teman-teman, ratusan yang hadir
melihat, bukan hanya 1, 2, 3. Tidak, ini sudah banyak sekali di sini. Saya mencoba berinteraksi. Yang korbannya saja banyak, lebih dari 10 di sini. Cuma saya nggak bisa menjelaskan setelah meninggal itu seperti apa. Saya nggak bisa menjelaskan karena ini tidak diperbolehkan gitu loh, nggak diperbolehkan oleh penjaga sini karena emang sangat-sangat keras gitu loh. Ini aja seliweran banyak sekali. Tapi yang pasti tadi saya tanya untuk menghindari seperti itu, seperti apa tata caranya. Satu, ya ingat Tuhan. Mereka yang itu yang lalai itu kebanyakan yang nggak ingat Tuhan. Pergi tanpa berdoa, naik sepeda, motor, mobil tanpa berdoa. Saya nanya sendiri. Dan di sini yang diambil itu kebanyakan yang nakal, orang nakal. Ya suka mainin cewek lah, suka mendem, suka minum-minuman kayak gitu. Yang diambil di sini kayak gitu. Sebenarnya kalau di sini sendiri sudah ada ditumbali oleh orang-orang terdahulu, itu ditumbali sudah, agar daerah sini tuh aman untuk orang warga sini, biar aman, nggak ada gangguan. Yang kena ini ya luar desa sebenarnya, yang kena itu orang-orang luar desa. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak bisa menjelaskan karena emang nggak diperbolehkan. Bukan saya nggak mau menjelaskan, karena emang nggak diperbolehkan sama penunggu sini. Jadi bukan karena saya kalau di sini disuruh netralkan, saya belum berani. Di sini saya belum berani kalau disuruh menetralkan. Terus terang, minimal ini 10.000 komen netralkan, nanti saya akan netralkan. Tapi kalau cuma 100 atau apa itu saya belum berani, karena ini beresiko sangat tinggi. Kalau cuma komen 1-2 netralkan, itu enak, kita itu ibaratnya kekurangan tenaga lah, gak sumbut hitungannya. Kalau orang Jawa mengatakan gak sumbut, gak sebanding dengan energi yang dikeluarkan dengan pendapatan yang didapatkan. Memang di sini sering jadi kecelakaan seperti itu. Kalau netralin ya paling enggak saya harus komunikasi dulu sama ratunya atau penguasa sini. Saya mencoba ngomong biar enggak ngambil lagi gitu. Dan kalau sudah ada tali perjanjian, biasanya ya aman, insya Allah. Biasanya yang sudah itu aman. Jadi ada tali perjanjian antara manusia dengan jin itu ada sebenarnya. Tata caranya itu ada, bukan kita anut geruduk atau hajar gitu. Jin itu gini loh teman-teman, masalahnya jin itu iya kalau dia bisa nerima, kalau nggak bisa nerima. Antara manusia dan jin itu umurnya panjang jin. Makanya kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau cuma 100 komen netralin gitu, gak sumbut, minimal 1.000 lah. Kalau gak bisa 10.000 ya 1.000 minimal komen netralin. Saya akan coba netralin kalau seperti itu. Nanti saya akan mengajak beberapa tim ahli spiritual, karena kalau saya sendiri mengajak beberapa tim ahli spiritual berarti otomatis saya harus menyangoni mereka kan gitu.
Nah, kalau nggak menyangoni kan ya nggak enak juga. Karena ini di luar kemampuan saya juga. Ini sudah di atas kemampuan saya. Jadi seorang ahli spiritual harus mengakui ketidakmampuannya, mengakui kemampuannya sampai mana, itu harus tahu. Garis-garis kita itu harus tahu. Jadi ketika nggak tahu sampai mana, kita hajar saja ya, kita ya mati konyol loh teman-teman. Cak guyonan tapi cak guyonan apa piye kan ngono. Jadi kayak macam itu. Tadi seharusnya bukan hanya dupa saja yang harus dipersiapkan sebenarnya. Harus ada beberapa syarat yang harus disiapkan. Kalau saya tanya di sini tadi, kalau pengen mendapatkan info gitu ya, info yang banyak atau pengetahuan yang banyak tentang makhluk yang ada di belakang sini, itu ada bubur ketan, ada kopi pahit, ada rokok kretek, kemudian ada bubur merah, ada bubur putih, kemudian ada lagi kembang keramacan. 5 ini harus disediakan kalau pengen mendapatkan informasi yang benar-benar kita diberikan informasi seperti apa sih prosesnya, itu ditunjukkan gitu loh. Dan itu ada syarat-syarat seperti itu. Gitu pula dengan Blorong ini ketika pengen pindah itu juga banyak syaratnya, bukan cuma ini juga, bukan cuma syarat ini saja, bukan. Agar dia mau itu ada syarat-syarat tertentu yang saya sendiri kalau disuruh nyiapkan itu sangat banyak, akan ribet sekali gitu, ribet sekali. Jadi saya sendiri pribadi ketika nanti like atau komennya itu 1000 lebih, nanti akan saya coba untuk menetralkan di sini. Jadi teman-teman share aja yang banyak, biar ya kalau teman-teman nge-share kan banyak yang komen atau apa, otomatis kan itu adalah sebuah hadiah bagi saya pribadi, dan itu adalah sebuah bayaran bagi saya pribadi dengan adanya itu seperti itu. Dan teman-teman mendapatkan sebuah hal yang aman gitu loh, keamanan bagi teman-teman itu berjalan gitu, melakukan perjalanan, teman-teman merasa aman untuk daerah sini seperti itu. Oke teman-teman, saya akhiri untuk hari ini. Kalau teman-teman berkenan monggo, kalau teman-teman mau main-main monggo, kita saling share komunikasi aja. Kalam subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.